Kalau yang ini bentuknya mirip seperti yang ini. Oke. Yang membedakan adalah di bagian dalamnya ini. Halo semua, selamat datang di Kenko Primadia Channel yang membahas perkakas kebutuhan Anda. Nah, di video kita kali ini bahas tentang hal sepele nih, hal sederhana, tentang kunci pas yang mungkin untuk menurut sebagian orang, entah itu awam atau mungkin juga pengguna bengkel, servis mobil, servis motor yang mereka mungkin lebih sering menggunakan, tetapi tetap secara deskripsi nama kadang bisa menjadikan itu ada perbedaan persepsi. Sekarang kita bahas untuk kunci-kunci yang kita punya. Oke, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video ini supaya kita bisa mereview produk-produk yang mungkin juga bisa jadi saran dari Anda juga, dan kita bisa memberikan masukan. Oke, yuk kita mulai. Oke, dari yang pertama adalah ini sama nih, kunci pas juga nih, gitu ya. Materialnya adalah dari besi baja yang dipadatkan lalu dilapisi krom seperti ini sehingga dia menjadi unit yang awet. Sebenarnya ada banyak sekali bentuk-bentuknya, gitu ya. Untuk yang di sini adalah bentuk yang 18, 19. Ini istilahnya adalah double open. Jadi pengertiannya ini terbuka open, ini juga terbuka open, ya. Atau istilahnya pas, kunci pas. Nah, kebetulan kunci pasnya ini yang di sebelah sini adalah 18 mili dan ini 19. Ini 18, ini 19. Oke. Jadi unitnya ini balik lagi, ini dibilangnya adalah double open atau kunci pas. Jadi pengertiannya adalah terbuka seperti ini. Ya, baik. 18 dan 19. Oke. Ada lagi. Ini dibilangnya adalah kombinasi atau ring karena dia berbentuk lingkaran seperti ini, ring dan pas. Ya. Umumnya untuk kombinasi ini adalah di satu ukuran. Jadi contoh ini adalah di 17 ya. Jadi di sini secara pas juga untuk baut ukuran 17 ini, dan di sini adalah ring ukurannya sama 17. Jadi bahasanya adalah ring pas. Orang pasti umumnya akan menyebutkan kunci ring pas gitu ya. Jadi disatukan begitu deskripsinya. Jadi pengertiannya adalah ring dan pas. Gitu ya. Sama, ini materialnya juga sama, besi baja yang dipadatkan lalu dilapisi krom seperti ini. Oke, dan ukurannya bisa macam-macam. Dari 8 mungkin sampai 32 atau mungkin bisa lebih besar lagi. Oke. Kalau yang ini bentuknya mirip seperti yang ini. Oke. Yang membedakan adalah di bagian dalamnya ini. Di bagian dalamnya ini dia bentuknya seperti recet. Jadi dia bisa berputar. Kita menyebutnya adalah speed wrench. Ya. Jadi atau pas recet begitu ya. Jadi dia bisa diputar bagian dalamnya. Kalau ini dia bentuknya untuk kita, misalnya kadang kita membuka begitu ya, membuka baut begitu. Karena ada posisi di mana kita mungkin mentok begitu, kita harus angkat kembali secara manual, tekan kembali, putar kembali, gitu ya. Tapi ini dia bisa langsung. Jadi dia putar begini.
Nah, bedanya mungkin untuk kunci ratchet yang ada setelannya atau settingannya, kalau di kunci ratchet itu dia ada settingannya, jadi tidak perlu membalik begitu ya, membuka. Tapi ini harus membalik. Jadi kalau misalnya posisi membuka mungkin begini gitu. Kalau untuk menguncinya atau mengencangkannya kita harus balik gitu. Jadi kita membahasanya ini ada speed ratchet atau speed range ya. Speed range ini pas tetap, dan ini untuk ukurannya sama. Jadi sama seperti ini. Dia dibilangnya sama seperti kombinasi, hanya saja yang membedakan adalah di sininya dia ada speednya atau istilahnya kita bilang itu speed range-nya di sini. Oke. Itu. Nah, kita sekarang bicara kunci ring. Kunci ring ini yang dibilang kunci ring atau spanner ya. Istilahnya kita kadang mungkin pabrik atau mungkin bengkel atau orang-orang awam itu membicarakannya bisa berbeda-beda bahasa, tetapi poinnya adalah kunci ring. Kenapa dibilang kunci ring? Ya karena ini adalah bentuknya ring. Oke, kiri dan kanan ini bentuknya ring. Ya, umumnya untuk kunci ring seperti ini, ya, dia ininya berbeda. Jadi ini 26, ini 24. Ada juga yang di sini 24, di sini 27, gitu ya. Jadi kombinasi, jadi bicaranya kombinasi. Kalau ini bicaranya adalah kombinasi range untuk ukuran yang sama, tetapi berbeda bentuk, pas dan ring. Kalau ini adalah berbeda ukuran, tapi bentuknya ring. Oke, bentuknya seperti ini. Materialnya pun juga sama, besi dari baja dan dilapisi oleh krom. Tujuannya untuk supaya dia awet, karena penggunaannya dia akan pasti terbentur-bentur oleh besi yang lain ya, sehingga dia harus tahan dan kuat. Oke. Nah, ini pun sama kunci ring, hanya saja membedakan adalah dia bentuknya seperti ini. Ya. Kalau ini istilahnya lurus atau straight gitu ya, karena dia atau pipih begitu ya, jadi dia lurus seperti ini ya. Untuk kunci-kunci seperti ini bisa menjangkau untuk membuka baut yang posisi letaknya itu sempit gitu ya, sempit. Jadi dia bisa dimasukkan ke dalam bautnya lalu kita putar gitu ya. Nah, kalau ini dia bentuknya ada bentuk seperti sudut begini ya. Ini ukurannya, ini di sini juga sama bentuknya ring. Di sini ukurannya 14, ring 14, dan di sini 15 ya. Ini dibilangnya offset ya, kita istilahnya membahasakannya itu offset atau kunci double ring. Ini juga sama, double ring gitu ya, hanya saja ini bentuknya ini ada sudut derajatnya. Nah, ini kebetulan yang 75 derajat ini, jadi dia lebih membengkok begitu ya. Ada lagi yang 45 gitu, jadi mungkin dia lebih sudutnya lebih kecil, yang ini lebih banyak gitu ya. Ini sama ya. Oke. Ini memang bicaranya adalah bentuk umum yang memang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Hanya kadang mungkin kami juga mengalami hal yang sama. Jadi mungkin ada customer yang mungkin juga membicarakan bahwa kita meminta unitnya kunci ring pas atau kunci ring pas atau kunci pas. Nah, kalau dibilang kunci pas ini, atau istilahnya double open ini. Kalau kombinasi ini, kombinasi dengan ratchet ya, ini gitu ya. Lalu kunci ring straight atau kunci ring lurus begitu ya, atau kunci ring kombinasi gitu, atau mungkin ini kalau yang ini dia berbeda size ukuran ya, sampai kunci ring
Ini pun sama. Yang membedakan adalah sudutnya. Oke. Ini sekilas tentang bahasa daripada kunci ring. Mungkin buat teman-teman yang mungkin lebih sering menggunakan ini, bisa juga komen atau memberikan pendapat di komen di bawah. Ada bahasa-bahasa, bentuk bahasa-bahasa lain dari kunci-kunci ini yang sebenarnya adalah sama, begitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa komen dan kasih pendapat, masukan ke kami. Itu. Oke, itu saja video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini supaya kita bisa mereview atau unboxing atau apapun yang mungkin bisa kita sarankan untuk perkakas kebutuhan Anda. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa.